Mari simak penjelasan materi pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok 2. Dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajeng Widiasih, Indah Sasti Pergiwati, Putri Magustiningsih, Korota Ayun Stania, dan Venina Aurelia Nur Divani. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan potensi belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain, lingkungan belajar mengundang peserta didik untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik, dan manajemen kelas efektif. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada 3 hal utama. Apa saja? 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil kerja atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Selanjutnya yaitu contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adalah guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menuntut guru sudah baik, guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Selanjutnya, contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar peserta didik dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga peserta didik dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana peserta didik dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah, penjelasan selanjutnya untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain yaitu 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, atau bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Teori sistem ekologi. Teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu
di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Teori Multiple Intelligence. Multiple intelligence adalah teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalitas. Beberapa di antaranya kecerdasan visual, kecerdasan verbal, kecerdasan logis, dan kecerdasan jasmani. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Learning modalities ini bisa dikenal sebagai VEK atau visual, auditory, dan kinestetik.